Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam perkara perintah salat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'nallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Tanbihun, pemberitahuan atau peringatan. Zakaro menyebutkan atau menuturkan Sam'aniyu, siapa Imam Sam'ani, bi zaujatin, di dalam istri, sogirotin, yang kecil, siapa istri yang masih kecil maksudnya, zati abawaini, yang memiliki kedua orang tua, anna wujuba, bahwa kewajibannya sesuatu, marro, yang telah lewat, apa ma alaihima, atasnya, abawaini, maksudnya atasnya kedua orang tua, fajauji, maka suami. Jadi Imam Sam'ani mengemukakan bahwasanya masalah istri yang masih kecil yang mempunyai kedua orang tua, maka kewajiban tersebut terletak pada kedua orang tuanya, kemudian baru suami. Artinya apa? Jadi kan kemarin pembahasan sebelumnya telah membahas masalah anak. Jadi kalau anak atau kita sebagai walinya, kita mengurus anak, itu kewajiban kita memerintahkan mereka untuk sholat ketika mereka umur 7 tahun. Dan memukul mereka, kita perintahkan juga untuk sholat ketika umur 10 tahun dengan pukulan yang tidak melukai. Nah, itu anak kecil. Nah, kemudian ini ada peringatan atau pemberitahuan bahwasanya Imam Sam'ani menyebutkan bahwa istri yang masih kecil yang mereka memiliki kedua orang tua, kewajiban yang telah disebutkan di atas, artinya sholat, puasa. Nah, kewajiban yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya atas jatuh kepada kedua orang tuanya masih. Ingat, ini istri yang masih kecil, maka kewajiban yang telah disebutkan di atas, memerintahkan sholat, memerintahkan kewajiban yang lain, memerintahkan puasa, maka masih ditanggung oleh kedua orang tua. Artinya belum lepas dari kedua orang tua. Kemudian ketika orang tua nggak ada, fazauji, maka suami, baru suami di sini. Jadi di sini penjelasannya adalah ya boleh seseorang jika menikah dengan istri atau perempuan yang memang belum balik, masih kecil, boleh. Dan di dalam syariat itu boleh. Itu kalau misalkan berhubungan badan lain cerita, tapi kalau dibilang boleh menikah ya boleh. Boleh, karena di dalam kitab Fathul Mu'in ini dijelaskan ada memang istri yang masih kecil memang boleh dinikahi. Kemudian wa qadiyatuhu, dan adapun kesimpulannya atau penentuannya, wujubu darbiha, ialah memukul jauh yang masih kecil. Jadi ketentuan yang penjelasan di atas adalah memukul istri yang masih kecil tersebut jika memang susah untuk melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wabihi, dan dengan wajibnya memukul, walau fil kabiroti, walaupun istrinya sudah besar atau telah dewasa. Penjelasan ini dijelaskan oleh kama soroha, sebagaimana menjelaskan Jamalul Islami, siapa Jamal Islam, seorang ulama. Siapa namanya? Al-Bizri, yaitu Al-Bizri. Jadi kesimpulan di atas adalah dari hal tersebut, wajibnya memukul jika ia tidak tunduk, jika ia membangkang. Kita perintahkan untuk sholat, istri kita membangkang, puasa selalu membangkang. Kita perintahkan apa-apa yang Allah wajibkan kepadanya, ia membangkang, maka wajib memukul istri tersebut. Ini sebagaimana Imam Jamal Islam Al-Bizri menjelaskan, wajibnya memukul walaupun istrinya sudah besar. Nah, ini
masih kecil, sudah besar, ya wajib kita memukul. Penjelasan para ulama sebagaimana dijelaskan dikemukakan oleh Jamalul Islam Al-Bizri. Kemudian qala Syaihuna, nah ini berkata Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in ini kalau ada kata Syaihuna itu artinya Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala Syaihuna, berkata guru kami, wahwa, adapun wujubu dorbiha, jadi wahwa ini kembali wujubu dorbiha, kembali ke wajibnya memukul. Zahirun, ialah jelas. Nah, wahwa zahirun, adapun wajibnya memukulnya perempuan yang masih kecil atau perempuan yang sudah besar. Zahirun, ialah jelas. In lam yakhsha, ketika atau jika tidak khawatir siapa zaus nusuzan pada nusus. Nusus itu membangkang. Jadi kata guru kami atau Ibnu Hajar Al-Haytami, jadi tidak mutlak. Nah ini, jadi kata Ibnu Hajar tidak mutlak. Kalau tidak takut memukulnya itu, jika tidak takut atau tidak khawatir istrinya akan membangkang. Kan ada jika wanita dikeraskan, maka dia akan semakin keras. Itu ada. Nah, jika tidak khawatir ia semakin nusus atau khawatir pada nusus. Ketika si suami memukul, si istri malah nusus. Maka di sini tidak mutlak, kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jadi tidak mutlak. Wa atlaqa, dan memutlakkan. Siapa? Zarkasiyu, Imam Zarkasi, an-nadba, pada sunnah memukul. Jadi kata Imam Zarkasi mutlak, hukumnya mutlak, sunnah memukul ketika istri itu membangkang. Maksudnya tidak tunduk kepada perintah Allah ketika sebagai suami memerintahkan untuk sholat dan puasa dan sebagainya, istri itu malah tidak tunduk. Nah, kemudian wa awwal wajibin, dan adapun awalnya kewajiban, hatta alal amri bis shalah, sampai atau hingga atas perintah dengan sholat, kama qalu, sebagaimana berkata siapa mereka para ulama, alal abai, atas bapak-bapak mereka. Artinya bapak-bapak di sini bukan bapak-bapak banyak, bapaknya banyak, bukan. Artinya bapak di sini ya kalau nggak ada bapak ya kakek dan seterusnya, seperti itu. Summa alaman marwa, kemudian atas orang yang telah lewat atau telah berlalu, telah disebutkan di atas siapa man, taklimuhu, maksudnya ialah mengajarinya tamyiz, mumayyiz, orang yang sudah mumayyiz. Jadi awal kewajiban sampai memerintahkan mereka dengan sholat, sebagaimana para ulama berkata, atas bapak-bapak mereka, summa atas kemudian atas orang-orang yang telah disebutkan di atas, bapak, wali, kemudian pemilik budak. Nah, awal kewajibannya adalah mempelajarinya, mengajarinya si mumayyiz, maksudnya yang masih kecil, umur 7 tahun, 6 tahun, sebagainya. Anna nabiyana, bahwa sesungguhnya nabiyana, nabi kita, Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad, Bu Isa, itu diutus. Siapa nabi? Bimakkata, dengan di Mekah. Wa wulida, dan dilahirkan, biha, di Makkah. Wa dufina, dan dikubur siapa nabi? Bil Madinah, di Madinah. Wa mata, dan mati atau meninggal siapa nabi? Biha, di Madinah. Jadi selain memerintahkan anak kecil tersebut ya dengan sholat, dengan puasa, dengan suatu kewajiban yang telah disebutkan tadi, maka awal kewajiban juga mengajari mereka yang mumayyiz, anak kecil maksudnya, bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad diutus di Mekah, dilahirkan di Mekah, dan dikuburkan di Madinah, dan meninggal di Madinah. Artinya pengetahuan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus diajarkan kepada mereka anak kecil. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.